Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Suhema, NIM 501212751, mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara terkait sistem pendidikan di negara ASEAN dan Asia Pasifik. Pada pembahasan sesi 8 ini terkait sistem pendidikan di negara ASEAN dan Asia Pasifik memiliki 3 pembahasan. Yang pertama, apakah sistem, jenjang dan struktur persekolahan serta kebijakan pengelolaan pendidikan dasar di negara ASEAN dan Asia Pasifik memiliki persamaan dalam implementasi pendidikan yang saya rasakan di lingkungan saya bertugas. Ya, sistem pendidikan dasar di negara ASEAN menunjukkan adanya kemiripan dengan apa yang saya rasakan setiap hari bertugas di SD 2 Malnu, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang. Secara struktural, jenjang pendidikan dasar di sebagian besar negara tersebut berlangsung selama 6 tahun. Sama seperti di Indonesia, mulai dari anak-anak usia 6 atau 7 tahun hingga kelas 6. Adapun kurikulum nasional juga menjadi titik temu yang kuat. Di SD 2 Malnu sejak tahun 2022 kami menerapkan kurikulum merdeka dengan penekanan pada proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yang mana kegiatan yang membangun karakter kepada peserta didik, kreativitas dan gotong royong. Dan sampai saat ini kami menerapkan kurikulum yang mengacu kepada Dinas Pendidikan sama pada umumnya. Dari sisi pengelolaan, guru-guru di SD 2 Malnu Pusat ini rutin mengikuti pelatihan melalui KKG, kecamatan, workshop, yakni untuk meningkatkan kualitas guru yang ada di lembaga SD 2 Malnu Pusat Menes. Yakni hal ini mirip dengan guru negeri khususnya di daerah Malaysia yang mengikuti kursus berkala atau guru di Thailand yang berstatus pegawai negeri sipil. Pengawasan juga sama, setiap semester pengawas dari tingkat UPT Kecamatan Menes datang memantau secara rutin dan sesuai dengan agenda yang dari pihak kecamatan. Sama seperti inspeksi sekolah di Malaysia atau sistem monitoring di Singapura dan yang lainnya. Kemudian namun di balik persamaan itu, tantangan yang kami hadapi juga terasa universal. Jalan menuju perkembangan di SD 2 Malnu Pusat Menes ini sering mengalami beberapa faktor yang menghambatnya, seperti sarana prasarana yang belum memadai, teknologi juga yang masih proses untuk masih dikembangkan. Beda dengan halnya di negara-negara ASEAN yang pada umumnya sudah memiliki akses yang bagus dan sangat berkembang dan sangat maju. Nah, intinya di SD 2 Malnu ini saya merasakan bahwa struktur dan semangat pendidikan dasar di ASEAN dan Asia Pasifik berjalan real yang sama, membangun fondasi literasi, karakter dan akses merata bagi anak-anak bangsa. Bedanya hanya pada tingkat dukungan. Singapura unggul di teknologi dan kesejahteraan guru, Vietnam di disiplin belajar, Malaysia di pelatihan berkelanjutan. Dari sinilah kita belajar untuk lebih mengembangkan dan untuk lebih mencontoh serta terus berinovasi agar menjadi lembaga pendidikan yang berkualitas. Adapun pembahasan yang kedua yaitu mengenai analisis sebuah artikel yang berjudul tentang pendidikan dasar dan era pasar bebas ASEAN. Nah, pada pembahasan artikel ini ada poin-poin penting dan pembahasan yang di dalamnya itu fokus utamanya dan hal-hal penting yaitu mengenai perbandingan sistem pendidikan di 3 negara. Yang pertama negara Finlandia, yang kedua Singapura, dan yang ketiga Indonesia.
Tujuannya adalah memahami keunggulan, tantangan, dan pelajaran yang dapat diambil dari masing-masing sistem pendidikan untuk pengembangan pendidikan di Indonesia. Di negara Finlandia menerapkan filosofi kesetaraan dengan pendidikan dasar gratis, kurikulum fleksibel berbasis fenomena, minim ujian dan PR, serta guru berkualifikasi S2 yang memiliki otonomi tinggi. Adapun pendidikan di Singapura yaitu mengedepankan meritokrasi melalui kurikulum ketat berorientasi STEAM, sistem streaming, ujian nasional kompetitif dengan pelatihan intensif, meski kadang menimbulkan tekanan psikologis. Dan adapun Indonesia, pendidikan yang ada di Indonesia fokus pada pemerataan akses via 12 tahun wajib belajar dan kurikulum merdeka, namun terkendala ketimpangan regional, beban administratif guru, serta orientasi hafalan yang masih dominan tercermin pada peringkat PISA rendah. Adapun pelajaran utama bagi Indonesia mencangkup pengurangan beban siswa dan otonomi guru ala Finlandia, serta peningkatan kualitas guru dan fokus tim dari Singapura. Rekomendasi meliputi reformasi kualifikasi guru, kurikulum berbasis proyek, penilaian formatif, pemerataan infrastruktur, dan program kesejahteraan siswa. Integrasi praktik terbaik diharapkan menciptakan sistem pendidikan Indonesia yang merata, berkualitas, dan berorientasi pada pembangunan karakter serta prestasi berkelanjutan. Pembahasan yang ketiga mengenai kaitan isi video YouTube yang berjudul Introduction to ASEAN Education dengan materi modul 6 BMP Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara, yaitu ada 3 poin. Yang pertama, persamaan struktur jenjang dan kebijakan wajib belajar sebagai fondasi komparatif. Yang kedua, tantangan kualitas ekuitas dan kritik terhadap pendidikan dasar saat ini. Yang ketiga, EQRF sebagai solusi mobilitas dan harmonisasi di era MEA. Jadi itulah 3 pembahasan yang ada pada video dan kaitannya dengan modul studi komparatif. Intinya kaitannya yaitu saling menguatkan dalam kerangka studi komparatif pendidikan dasar ASEAN. Video menyajikan data empiris terkini tentang struktur, tantangan, dan EQRF, sementara modul memberikan landasan teoritis futurologi dan implikasi MEA terhadap reposisi pendidikan dasar. Keduanya yaitu berkaitan, yakni mendorong guru memahami persamaan serta kesenjangan regional untuk adaptasi lokal, terutama di sekolah saya bertugas yaitu di SD 2 Malnu Pusat Menes. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.